Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Etika Deskriptif. Pengertian agama. Agama secara etimologis berarti tidak kacau, atau dalam bahasa lainnya adalah teratur. Pengertian etika menurut para ahli. Pertama, menurut K. Bergsten mengatakan etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sistem nilai dalam hidup manusia, perseorangan, atau hidup bermasyarakat. Yang kedua, menurut Amsar Bahtiar mengungkapkan bahwa etika dipakai dalam dua bentuk, yaitu pertama, etika merupakan suatu kumpulan mengenai pengetahuan, mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Yang kedua, suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan-perbuatan manusia yang lain. Ahmad Amin mengatakan etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian orang kepada lainnya, mengatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Etika adalah ilmu tentang baik dan buruk serta tentang kewajiban dan hak. Etika dapat diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etika adalah nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika terdiri dari etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif menggambarkan tingkah laku manusia apa adanya, sedangkan etika normatif menilai tingkah laku tersebut. Etika secara sistematis dibedakan atas etika umum dan etika khusus. Etika umum melahirkan teori, sedangkan etika khusus melahirkan etika individual dan etika sosial. Etika umum lebih bersifat deskriptif, sedangkan etika khusus lebih bersifat normatif. Sifat deskriptif etika umum terlihat dari paparan filosof tertentu pada ajaran, doktrin, atau teorinya. Sifat normatif etika khusus terlihat misalnya pada etika profesi. Menurut Burhanuddin, salam etika deskriptif adalah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikerjakan oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif ini berbicara mengenai fakta apa adanya, yaitu mengenai nilai dan pola perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas konkret yang mempunyai potensi. Ia juga berbicara mengenai kenyataan, penghayatan, nilai tanpa menilai dalam suatu masyarakat, tentang sikap orang dalam menghadapi hidup ini, dan tentang kondisi yang memungkinkan manusia bertindak secara etis. Etika deskriptif menurut pendapat Katsoff bahwa etika bersangkutan dengan nilai dan ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Etika bersangkutan dengan pencatatan terhadap corak-corak predikat serta tanggapan-tanggapan kesusilaan yang dapat ditemukan dalam masyarakat. Sebagai ilmu ini hanya bersifat pemaparan atau penggambaran saja. Etika deskriptif dapat disimpulkan sebagai bentuk implementasi perbuatan serta perilaku yang diterapkan setiap manusia, merupakan landasan pergaulan kehidupan antar manusia dalam ruang lingkungan masyarakat. Etika deskriptif dapat dilihat secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia serta apa tujuan manusia yang sangat bernilai dalam hidup ini.
Etika deskriptif memberi kriteria bagi penilaian moral tentang apa yang harus dilakukan dan tentang apakah suatu tindakan dan keputusan dinilai sebagai baik atau buruk secara moral. Etika deskriptif secara lebih luas dipahami sebagai pedoman bagaimana manusia harus hidup dan bertindak sebagai orang yang baik. Etika deskriptif memberi petunjuk, orientasi, dan arah untuk hidup secara baik sebagai manusia. Etika deskriptif bersumber dari agama dan budaya yang ada di dalam masyarakat, di mana setiap budaya memiliki standar etika yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama. Selain itu, etika juga dipengaruhi oleh agama yang menjadi pegangan hidup seseorang. Dalam pendekatan deskriptif, etika dipahami sebagai seperangkat nilai dan norma yang dipegang oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Etika ini mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dalam pendekatan deskriptif sosiologi agama, etika juga dapat dipelajari dari sudut pandang agama. Agama dapat memberikan panduan etika bagi umatnya dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan. Misalnya, dalam agama Islam terdapat 5 prinsip etika dasar, yaitu keadilan, kebenaran, kasih sayang, kebebasan, dan kesetaraan. Prinsip-prinsip ini dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan deskriptif, kita dapat memahami lebih baik tentang keberagaman agama dan budaya yang ada di dunia ini. Kita dapat menghargai perbedaan dan mempromosikan toleransi antara individu dan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, pendekatan deskriptif juga dapat membantu kita untuk menghindari stereotip dan prasangka terhadap kelompok agama atau budaya tertentu. Dalam konteks globalisasi dan pluralisme agama, pendekatan deskriptif dan agama dan etika sosial menjadi semakin penting untuk mempromosikan kerukunan antar individu dan masyarakat yang berbeda-beda. Dengan memahami nilai-nilai moral dan etika yang dipegang oleh agama dan masyarakat lain, kita dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Selain itu, pendekatan deskriptif juga dapat membantu kita untuk memahami bagaimana agama dan etika sosial dapat mempengaruhi kebijakan publik dan tindakan politik. Dalam banyak kasus, nilai-nilai moral dan etika yang dipegang oleh agama dan masyarakat dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan publik yang adil dan inklusif. Namun, pendekatan deskriptif juga memiliki beberapa keterbatasan. Pendekatan ini cenderung fokus pada deskriptif dan analisis terhadap praktik dan norma-norma yang ada, tanpa memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana praktik-praktik tersebut seharusnya dilakukan. Selain itu, pendekatan deskriptif juga dapat menjadi terlalu teoretis dan kurang memperhatikan konteks sosial dan politik yang ada. Untuk mengatasi keterbatasan ini, pendekatan deskriptif dapat dikombinasikan dengan pendekatan normatif yang lebih fokus pada pengembangan nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya dipegang oleh individu dan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan pandangan yang lebih holistik dan terintegrasi tentang agama dan etika sosial, yang tidak hanya fokus pada deskriptif dan analisis, tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya bertindak dalam konteks sosial dan politik yang ada. Etika deskriptif terbagi menjadi 2, yaitu pertama, sejarah moral, di mana hal ini meneliti mengenai cita-cita, aturan, norma moral yang pernah berlaku di kehidupan manusia dalam waktu dan tempat tertentu. Yang kedua, fenomenologi moral, berupaya untuk menemukan arti dan makna moralitas dari berbagai macam fenomena yang ada.
Fenomenologi moral juga menjelaskan fenomena moral yang terjadi di dalam masyarakat, memberikan petunjuk moral dan tidak mempermasalahkan apa yang salah. Etika deskriptif bersumber dari agama dan budaya yang ada di dalam masyarakat, di mana setiap budaya memiliki standar etika yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama. Selain itu, etika juga dipengaruhi oleh agama menjadi pegangan hidup seseorang. Artinya, etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai-nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas dalam budaya. Ciri-ciri etika deskriptif. Etika deskriptif dapat juga dikatakan sebagai gambaran secara utuh tentang tingkah laku moral manusia secara universal yang dapat kita temui dalam sehari-hari di kehidupan masyarakat. Yang cakupan analisanya berisikan sejumlah indikator-indikator fakta aktual yang terjadi secara apa adanya terhadap nilai dan perilaku manusia, dan merupakan suatu keadaan dan realita budaya yang berkembang di masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat menjadi suatu hal kebiasaan, mempengaruhi anggapan baik dan buruk di dalam kelompok masyarakat, menyangkut tindakan boleh dan tidak boleh dalam suatu kebudayaan. Etika dipengaruhi oleh kebudayaan dan kultur tertentu yang terkait dalam periode sejarah. Implementasi dan contoh etika deskriptif. Dalam etika deskriptif tidak memberikan interpretasi secara tajam dan lugas, namun tidak melukiskan suatu fakta yang sedang terjadi dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu. Etika deskriptif hanya membahas dan memberikan analisa penilaiannya atas kejadian tertentu. Etika deskriptif mempengaruhi suatu tindakan manusia yang menjadi suatu acuan dalam kehidupan bersosialisasi, bermasyarakat, dan juga bagaimana suatu kelompok masyarakat tertentu mengambil keputusan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh etika deskriptif adalah di dalam mempelajari pandangan-pandangan moral terhadap kenyataan yang terjadi di negara yang menganut paham komunis atau ateis. Pandangan yang ada di mana masyarakatnya begitu permisif terhadap praktek-praktek pengguguran kandungan. Namun, di sisi lain, tontonan yang bersifat pornografi, mereka memberlakukan aturan-aturan secara ketat. Dalam contoh kasus tersebut, yang kita menjadi paham dan mengerti tentang bagaimana realita perilaku moral yang terjadi di negara tersebut. Dalam situasi demikian, memang harus kita akui bahwa bagaimanapun manusia itu pada umumnya tahu akan adanya baik dan buruk terhadap suatu hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Adanya pengetahuan tentang baik dan buruk dalam perilaku manusia disebut kesadaran etis atau kesadaran moral. Maka, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran moral yang sudah timbul dan berkembang dalam masyarakat adalah ungkapan kata hati. Tindakan manusia dalam situasi yang konkret tentu berhubungan dengan kata hati yang menilai tindakan itu atas baik dan buruknya. Kata hati merupakan kesadaran moral tindakan etis yang tertentu dalam segala situasi. Selain itu, ada pula contoh etika deskriptif yang terdapat dalam masyarakat yang sering kita jumpai seperti mengajarkan tata krama. Ajaran ini diberikan oleh orang tua untuk membantu terciptanya ketertiban, keserasian, keselarasan, keamanan, kedamaian, dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Etika deskriptif menggambarkan suatu objek secara cermat mengenai segala yang bersangkutan dengan bermacam-macam predikat dan tanggapan, terutama predikat dan tanggapan kesusilaan yang telah diterima dan digunakan dalam masyarakat. Etika Jawa digambarkan sebagai norma yang dianut dalam masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Masyarakat Jawa Barat lebih mengenal etika Sunda dibanding etika Jawa, walaupun masih terletak di daerah Jawa.
Sebagai contoh, masyarakat Jawa mengajarkan bertata krama terhadap orang yang lebih tua dengan menghormatinya. Bahkan dengan sapaan yang halus merupakan ajaran yang harus diterima. Apabila seseorang menolak melakukan hal itu, maka masyarakat menganggapnya aneh. Ia dianggap bukan orang Jawa. Balik dengan cara bicara yang kencang dan lantang dalam masyarakat Sumatera Utara yang terbiasa dengan berbicara lantang dan tegas. Banyak yang mengira itu adalah tindakan yang tidak sopan. Namun, bagi mereka, orang Sumatera Utara itu adalah tindakan hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari untuk mereka berinteraksi. Pendekatan deskriptif. Etika agama sosial memberikan kriteria bagi penilaian moral tentang apa yang harus dilakukan dan bersumber dari agama dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Pendekatan deskriptif etika dan agama sosial mengacu pada cara-cara untuk memahami, menganalisis fenomena moral dan agama di dalam masyarakat. Pendekatan ini mencakup dua aspek, yaitu deskriptif dan evaluasi. Deskriptif merujuk pada penjelasan tentang apa yang terjadi di dalam masyarakat, seperti nilai-nilai moral, agama yang dianut oleh orang-orang di sana. Evaluasi merujuk pada penilaian moral tentang nilai-nilai tersebut, apakah baik atau buruk, benar atau salah. Dalam pendekatan ini, agama dan budaya dianggap sebagai sumber nilai moral dan etika sosial. Agama memberikan pedoman tentang apa yang benar dan apa yang salah, serta memberikan arahan tentang bagaimana seharusnya hidup dalam masyarakat. Budaya juga memberikan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Etika deskriptif bersumber dari agama dan budaya yang ada di dalam masyarakat, di mana setiap budaya memiliki standar etika yang berbeda-beda sesuai dengan sistem yang berlaku dan telah terbangun sejak lama. Dalam konteks ini, kriteria untuk menilai tindakan moral adalah apakah tindakan moral tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama yang dianut oleh masyarakat. Jika tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai, maka tindakan tersebut dianggap tidak moral atau tidak etis. Pendekatan deskriptif etika dan agama sosial dapat membantu kita memahami perbedaan nilai dan etika di antara masyarakat yang berbeda. Hal ini dapat membantu kita untuk membangun toleransi dan pengertian yang lebih baik terhadap masyarakat. Selain itu, pendekatan ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana nilai-nilai moral dan agama mempengaruhi perilaku dan tindakan individu dalam masyarakat. Dengan memahami hal ini, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah sosial yang terkait dengan nilai-nilai dan etika. Namun, pendekatan deskriptif etika dan agama sosial juga memiliki kelemahan. Kritik terhadap pendekatan ini adalah bahwa nilai dan etika tidak selalu konsisten dalam masyarakat, bahkan di dalam kelompok yang sama. Selain itu, pendekatan ini juga cenderung mengabaikan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku individu. Oleh karena itu, pendekatan deskriptif etika dan agama sosial harus digunakan dengan pendekatan lain seperti pendekatan struktural dan kritis untuk memahami secara lebih komprehensif fenomena moral dan agama di dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika deskriptif adalah etika yang berbicara mengenai fakta apa adanya, yakni mengenai nilai dan pola perilaku manusia sebagai suatu kenyataan yang terkait dengan situasi dan realitas konkret yang membudaya. Ia berbicara mengenai kenyataan penghayatan nilai, tanpa menilai dalam suatu masyarakat tentang sikap orang dalam menghadapi hidup ini dan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan manusia bertindak secara etis. Etika tersebut pada dasarnya menggambarkan perbuatan dari berbagai tradisi, kebiasaan, dan kebudayaan. Pendekatan etika deskriptif lebih mencari tahu tentang bagaimana berbagai tradisi yang mempersoalkan suatu permasalahan yang sama, karena ia tidak pernah menyalahkan suatu kebudayaan yang ada. Sekian hasil diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan pembahasan tentang mata kuliah Sosiologi Agama, yaitu membahas tentang pendekatan normatif. Untuk itu sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Yarni Iman Laya, Nadila, dan saya sendiri Siti Aisyah selaku moderator. Kemudian ada Dinda Ainun Hasan, ada Santi Purnamasari, Afrilia, Vina Oktaviani, Putriyati, dan Erna Erni. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya selaku moderator ingin menjelaskan sedikit beberapa subbab yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama nanti akan membahas tentang definisi normatif secara umum, dan kemudian ada pembahasan mengenai normatif dalam perspektif agama. Poin penting dalam pendekatan normatif itu berisikan tentang norma agama, perubahan normatif, konflik normatif, dan juga pengaruh normatif. Kemudian ada 2 unsur penting dalam pendekatan normatif, dan ada bentuk-bentuk pendekatan normatif, lalu penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dalam pendekatan normatif, dan yang terakhir mengenai fungsi penting dalam pendekatan normatif di perspektif agama. Untuk itu saya selaku moderator mempersilahkan kepada anggota kelompok saya untuk memulai presentasinya. Pendekatan normatif. Normatif, sesuai dengan istilahnya, kata normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu norm, yang berarti norma, ajaran, acuan ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Normatif, pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran dasar dan orisinal tentang Tuhan, tanpa pemikiran manusia. Pendekatan ini bersifat teks dan tidak menyisakan ruang bagi pemikiran non-tekstualitas. Dengan kata lain, pendekatan normatif adalah pendekatan hukum formal. Implikasinya, pendekatannya masih ketat, termasuk ajaran dan kemutlakan hukum yang terkait dengan halal dan haram. Norma di sini adalah semua ajaran yang terkandung. Pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran, dasar, dan orisinal tentang Tuhan, tanpa adanya pemikiran manusia. Pendekatan ini juga bersifat teks dan tidak menyisakan ruang bagi pemikiran non-tekstualitas. Dengan kata lain, pendekatan normatif adalah pendekatan hukum formal. Implikasinya, pendekatan masih sangat ketat, termasuk ajaran dan kemutlakan hukum yang terkait dengan halal dan haramnya. Norma di sini adalah semua ajaran yang terkandung dalam nas. Dalam perspektif sosiologi agama, pendekatan normatif ini merujuk pada cara pendekatan yang menekankan pada norma-norma, nilai-nilai, dan aturan-aturan yang ada dalam sistem keagamaan. Pendekatan ini memperhatikan bagaimana norma-norma agama mempengaruhi dan membentuk suatu tindakan sosial individu maupun kelompok dalam masyarakat. Lalu, agama juga dianggap sebagai institusi sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Agama memberikan orientasi nilai-nilai dan pedoman moral yang menjadi landasan bagi tindakan individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan normatif menyoroti peran norma-norma agama dalam mengatur perilaku individu, mengatur hubungan antar individu, serta membentuk struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam perspektif sosiologi agama, pendekatan normatif dalam sosiologi agama dapat digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena seperti praktik ibadah, peran gender dalam agama, konflik agama, pengaruh agama dalam kebijakan publik, dan lain sebagainya. Dengan mempertimbangkan norma-norma agama sebagai faktor penting, pendekatan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang peran agama dalam kehidupan sosial dan dinamika masyarakat.
poin penting dalam pendekatan normatif. Yang pertama itu ada norma agama. Pendekatan normatif memfokuskan perhatiannya pada norma-norma agama yang berperan penting dalam mengatur perilaku dan pola hidup komunitas agama. Norma-norma ini meliputi peraturan, etika, moral, dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas agama tertentu. Misalnya dalam agama tertentu, norma-norma agama mungkin mengatur tindakan seperti ibadah, kehidupan keluarga, keseimbangan sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif juga memperhatikan perubahan dalam norma-norma agama dari waktu ke waktu. Norma-norma agama dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi. Pendekatan normatif membantu dalam memahami proses perubahan ini dan bagaimana norma-norma baru dapat diterima atau ditolak dalam komunitas agama. Karena agama sangat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial dan perkembangan di dalam masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari poin penting pendekatan normatif. Yang ketiga yaitu konflik normatif. Konflik normatif merupakan salah satu aspek yang ditekankan oleh pendekatan normatif, yaitu konflik normatif. Nah, konflik ini terjadi ketika ada perbedaan antara norma-norma agama yang berbeda atau perbedaan interpretasi tentang bagaimana norma-norma tersebut harus dijalankan. Konflik normatif dapat muncul dalam bentuk perselisihan keagamaan, perbedaan pendapat dalam interpretasi kitab suci, atau bahkan perbedaan dalam pelaksanaan praktek ibadah. Selanjutnya nomor 4, pengaruh normatif. Pendekatan normatif membahas pengaruh norma-norma agama terhadap individu dan masyarakat. Norma-norma agama dapat memberikan orientasi, pedoman, dan aturan yang kuat bagi anggotanya. Artinya, norma-norma agama ini menjadi pedoman bagi individu dalam masyarakat dalam bertindak, berperilaku. Jadi mereka akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Nah, norma-norma ini dapat mempengaruhi perilaku sehari-hari, keputusan moral, hubungan sosial, dan struktur sosial dalam masyarakat. Kemudian teman-teman, ada juga unsur penting dalam pendekatan normatif. Nah, apa itu unsur penting dalam pendekatan normatif? Yaitu yang pertama ada 2 teori. Teori yang pertama adalah teori yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran serta dapat dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Teori yang kedua adalah hal-hal yang sulit dibuktikan secara empirik dan secara eksperimental. Untuk hal-hal yang dapat dibuktikan secara empirik, biasanya disebut sebagai masalah yang berhubungan dengan penalaran. Jadi kedua teori ini merupakan teori yang berbalik ya. Teori pertama itu dapat dibuktikan secara empirik dan eksperimental, sementara kalau teori yang kedua itu tidak bisa dibuktikan secara empirik dan secara eksperimental. Artinya kedua unsur teori ini bertolak belakang. Normatif menurut para ahli. Yang pertama ada Max Weber. Menurut Max Weber, pendekatan normatif mengacu pada analisis tentang bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kedua ada Harold Laswell. Laswell mendefinisikan pendekatan normatif sebagai penilaian atau evaluasi terhadap tindakan dan kebijakan publik berdasarkan standar moral dan nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat. Ketiga ada Robert Dahl.
Dalam memandang pendekatan normatif sebagai studi tentang bagaimana kekuasaan dan keputusan politik seharusnya didistribusikan dalam masyarakat yang demokratis. Pendekatan ini melibatkan pertimbangan terhadap prinsip-prinsip keadaan dan demokratis. Yang keempat ada John Rawls. John Rawls ini mengembangkan pendekatan normatif dalam teori keadilan dengan mengusulkan prinsip-prinsip keadilan yang adil dan rasional. Pendekatan ini berusaha mencari keadilan dalam pembagian sumber daya dan kesempatan di dalam masyarakat. Yang kelima ada Immanuel Kant. Pendekatan normatif adalah upaya untuk menentukan prinsip-prinsip moral yang universal dan berlaku untuk semua individu tanpa memperhatikan konteks atau kepentingan pribadi. Yang keenam ada Jürgen Habermas. Menurutnya pendekatan normatif dalam pandangan Jürgen Habermas ini terkait dengan konsep komunikatif. Menurutnya pendekatan ini mencoba membangun norma-norma yang muncul melalui dialog dan perdebatan rasional antara peserta masyarakat. Pendekatan normatif menurut para ahli, yang itu ada Alasdair yang mengatakan bahwa pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengusulkan adanya tradisi moral yang kohen dan konsisten sebagai dasar untuk menilai tindakan dan kebijakan, dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya di mana tradisi itu muncul. Ada juga menurut Marta yang mengatakan bahwa pendekatan normatif adalah pendekatan berdasarkan pada kepunahan manusia yang melibatkan perkembangan kualitas hidup individu termasuk kebebasan pengetahuan, kesehatan, dan hubungan sosial yang baik. Ada juga dari Coral Gilligan. Pendekatan normatif adalah upaya untuk mengakui dan menghargai perbedaan gender dan perspektif moral yang berbeda dengan menekankan pada empati dan kepedulian dalam pengambilan keputusan. Bentuk-bentuk pendekatan normatif. Bentuk-bentuk pendekatan normatif yang pertama ada pendekatan eksistensial normatif. Pendekatan ini merupakan pemahaman individu terhadap norma-norma agama dan konteks pengamalan dan eksistensi pribadi. Pendekatan ini menyoroti bagaimana individu menginternalisasi norma-norma agama, menemukan makna dalam kehidupan agama mereka, dan juga dapat menghadapi tantangan eksistensial dalam konteks keagamaan. Pendekatan krisis normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis kritis terhadap norma-norma agama dan bagaimana norma-norma tersebut dapat mempengaruhi hubungan sosial, kekuasaan, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Pendekatan kritis normatif menyoroti kemungkinan penyalahgunaan norma-norma agama untuk tujuan politik atau kekuasaan, serta implikasi sosial dan norma-norma tersebut. Adapun pendekatan eksplanatif normatif. Pendekatan eksplanatif normatif, pendekatan ini berusaha menjelaskan dan memahami peran norma-norma agama dalam membentuk perilaku individu dan masyarakat. Pendekatan ini melibatkan analisis sebab akibat untuk memahami bagaimana norma agama mempengaruhi tindakan sosial berkaitan dengan nilai-nilai agama. Pendekatan normatif deskriptif. Pendekatan normatif deskriptif, pendekatan ini mencakup analisis normatif dan deskriptif terhadap agama. Pendekatan normatif deskriptif menggabungkan analisis normatif yang menekankan pada norma-norma agama dengan analisis deskriptif yang melibatkan pengamatan dan dokumentasi fenomena keagamaan secara objektif. Dan adapun kelebihan dan kekurangan dalam pendekatan normatif yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kelebihan dan kekurangan pendekatan normatif. Melalui pendekatan ini, seseorang mengambil sikap cinta agama, yang artinya mempertahankan agama yang diyakini kebenarannya tanpa memandang atau meremehkan agama lain. Dengan pendekatan seperti itu, seseorang akan antusias dengan agama yang dianutnya. Adapun yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam pendekatan normatif ialah: yang pertama adalah monopoli, yang kedua ada dogmatis, dan yang terakhir adalah tidak mengakui kebenaran agama lain. Fungsi pendekatan normatif dalam perspektif sosiologi agama. Yang pertama ada menganalisis struktur dan fungsi agama.
Pendekatan normatif memungkinkan para sosiolog agama untuk mempelajari struktur norma-norma agama dan memahami berbagai norma-norma tersebut berfungsi dalam masyarakat. Mereka mengidentifikasi nilai-nilai dan aturan-aturan yang dipegang oleh kelompok agama tertentu, serta cara-cara di mana norma-norma tersebut mempengaruhi perilaku individu dan hubungan sosial. Yang kedua, ada membantu dalam merancang kebijakan sosial. Pendekatan normatif juga memiliki peran dalam merancang kebijakan sosial terkait agama. Dengan memahami norma-norma agama dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat, sosiolog agama dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang kebutuhan dan aspirasi kelompok agama tertentu. Hal ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih sensitif dan responsif terhadap keberagaman agama. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan presentasinya, dan saya selaku moderator mohon undur diri. Cukup sekian presentasi kami, mohon maaf apabila terjadi adanya kekurangan dan kesalahan. Untuk itu saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Lydia Putri, Johanna Evelyn, Yohana Teofani Siombing, Muhammad Adrianto, Sepia Widianingrum, Desi Arya Putri, Muhammad Apresa Daule, dan Fitria Nur Listianingrum. Kami akan bacakan materi tentang pendekatan komparatif. Penjabaran materi. 1. Pengertian pendekatan. 2. Komparasi mazhab fikih. 3. Komparasi bidang politik dan akikah. 4. Tokoh dan karya utama pendekatan. Komparatif yang diadopsi oleh bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, yakni comparative, berasal dari bahasa Latin, yakni comparativus, yang berarti kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih. Kata ini dalam bahasa Indonesia selanjutnya disebut dengan komparatif. Sedangkan comparate menguji karakter ataupun kualitas terutama untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaan. Kata ini selanjutnya dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan komparasi. Pengertian komparasi yang lebih luas dan sistematis dikemukakan oleh William E. Paden, yakni bahwa komparasi adalah studi terhadap suatu objek ataupun lebih dalam pengertian faktor yang sama, suatu faktor yang sama di mana ia terkait secara baik dengan persamaan maupun perbedaan antara objek-objek implicit maupun explicit. Adapun pendekatan atau metode komparatif secara bebas diartikan sebagai pengordinar seluruh data yang sebanding secara tidak memihak tanpa prasangka, terlepas dari konteks ataupun masa. Dalam studi agama, komparativisme itu sendiri dapat digolongkan sebagai upaya penting dalam tepat sebagai sebuah lapangan penyelidikan dan bagian inti dari proses pembentukan, pengujian, dan juga penerapan generalisasi tentang agama pada tingkat manapun. Beberapa kata istilah yang dipakai untuk tujuan perbandingan sekaligus keinginan melihat sesuatu melalui dua atau lebih dari sasaran persamaan atau perbedaan, antara lain komparatif, sama atau persamaan, beda atau perbedaan, kemudian komparatif, persamaan atau perbandingan. Sedangkan al-mukarrah comparison, kata comparison muncul dalam pembahasan kias atau analytical education. Secara langsung, kias tidak dapat dipersamakan dengan perbandingan, akan tetapi dalam perbandingan ada unsur kias dan dalam kias ada unsur perbandingan. Ketika kita menganalisa suatu topik untuk melihat ciri-ciri perbandingan, maka terlebih dahulu
Kategori yang harus ada antara lain 1. Sesuatu yang dibandingkan atau original case. 2. Pembandingan atau new case. 3. Kesesuaian untuk diperbandingkan. Untuk melihat lebih lanjut adanya unsur komparatif dalam tradisi pengajian Islam dapat ditinjau dari 1. Adanya ta'arif atau definisi yang berbeda dalam berbagai masalah dalam suatu ilmu. 2. Adanya banyak pendapat dalam berbagai disiplin ilmu. 3. Adanya mazhab-mazhab dalam kajian ilmu. 4. Adanya berbagai keyakinan dan agama. 5. Adanya berbagai macam keahlian dan orang-orang yang ahli. Penerapan metode komparatif yang telah berkembang dan maju dalam tradisi intelektual muslim dalam segi waktu maupun dalam bidang kajian produk-produk perbandingan, yaitu perbandingan dalam bidang seperti yang pertama komparasi mazhab fikih, yaitu perbandingan mazhab fikih atau muqarana al-mazahib merupakan suatu metode dalam pengumpulan pendapat para imam mazhab beserta dengan dalilnya, yaitu tentang suatu masalah yang masih diperselisihkan, kemudian membandingkan pendapat tersebut dengan pendapat lain seperti dalil lainnya. Titik berat perhatian dalam perbandingan mazhab adalah yang pertama hukum-hukum praktis, baik disepakati maupun yang masih diperselisihkan oleh para mustahid dengan mengkajikan cara dan metode mereka berijtihad. Yang kedua, dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar oleh para mujtahid tersebut. Yang ketiga, hukum-hukum yang berlaku di tempat mereka. C. Pendekatan komparatif dalam tradisi intelektual Islam. Bila ditunjuk dari segi unsur-unsur yang terdapat dalam komparatif, serta tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya, dapat diasumsikan bahwa praktek metode komparatif tersebut selalu muncul di kalangan intelektual baik dalam hal bentuk dan sifatnya. Asumsi ini dilandasi atas dasar-dasar berpikir yang pertama, yaitu adanya keraguan untuk membuka peluang untuk perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kalangan intelektual adalah orang-orang yang selalu membutuhkan keragaman-keragaman pendapat, argumen, serta prinsip keyakinan, mazhab, agama, dan lainnya. Komparasi bidang politik dan akidah. Hubungan antara politik dengan akidah selalu menjadi bahan perbincangan. Hubungan ini muncul dari pertanyaan apakah Rasulullah Muhammad mempunyai kaitan dengan politik. Kemunculan persoalan hubungan ini memang sangatlah wajar. Untuk mengingat ajaran Islam itu sendiri, salah satunya adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Dengan berbagai faktor yang melatar belakanginya, Islam telah melahirkan beberapa partai teologi seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Syiah, dan sebagainya. Partai dapat dipandang sebagai wadah dalam mengaktualisasikan ajaran Islam sesuai dengan pendapat dan cara pemikiran penganutnya. Keberagaman partai akidah ini sungguh membawa dampak yang sangat besar pada perjalanan sejarah Islam. Bukan hanya harmoni perbedaan yang muncul dari bervariasinya corak pemikiran teologi Islam, akan tetapi hal yang sebaliknya pun sering terjadi karena dan dengan berbagai sebab lainnya, partai teologi ini menarik untuk diperbincangkan dan sudah menjadi tradisi perilmuan muslim dalam melakoni aktivitas komparasi partai teologi ini. Bahkan bagi beberapa orang, ternyata aktivitas keilmuan Islam hanya berkisar pada komparasi mazhab teologi, fikih, dan sebagainya yang membosankan. Selanjutnya, yaitu ada tokoh dan karya utama pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif dalam studi Islam seperti yang dipaparkan di atas telah dilakoni oleh tradisi kajian-kajian keislaman.
Dengan begitu, ada berbagai tokoh dan karya yang telah menggunakan pendekatan komparatif ini. Seperti pertama dalam perbandingan mazhab fikih itu ada Bada'i As-Sanai oleh Imam Al-Awadin Abi Bakar Amsud, yaitu seorang ahli fikih bermazhab Hanafi. Kedua ada Bidayah Al-Mujahid wa Nihayah Al-Muqtasid oleh Ibnu Rusydi. Yang ketiga Majmu' Asy-Syarah Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Dan yang keempat ada Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Selanjutnya ada pendekatan komparatif dalam studi agama. Perbandingan agama merupakan sebuah disiplin ilmu yang mengkaji asal-usul, struktur, dan ciri-ciri berbagai agama, dengan maksud untuk mendapatkan perbedaan dan persamaan yang terdapat di dalamnya. Sejauh mana hubungan antara suatu agama dengan yang lainnya dan sebagainya. Perbandingan agama mencoba melihat bagaimana sebuah nilai-nilai agama diterpakan dalam kehidupan dan mengakibatkan perbedaan dalam penilaian dan tindakan. Studi agama akan membandingkan hal tersebut. Mempelajari perbandingan agama berarti harus memahami agama-agama tersebut terlebih dahulu. Pada umumnya, pemahaman terhadap agama mempunyai dua tingkatan, yaitu ada pertama tingkatan parsial dan yang kedua itu ada tingkatan integral. Untuk memahami agama secara integral diperlukan paling tidak 3 hal. Yang pertama, harus bersifat intelektual, karena untuk dapat memahami agama atau fenomena agama secara menyeluruh, informasi yang lengkap perlu dimiliki. Yang kedua itu memerlukan kondisi emosional yang cukup. Menimbulkan rasa partisipasi adalah dengan bergaul, sebab cara yang paling baik. Baru ketiga adalah kemauan yang diorientasikan ke arah konstruksi. Chu Chimwatz adalah makalahnya A Teaching History of Religion menyatakan bahwa ilmu perbandingan agama harus bersifat integral, kompeten jika berhubungan dengan kepentingan esensial, selektif, imajinatif, dan sesuai dengan tingkat studi yang beraneka ragam. Adapun tentang metode pembahasan perbandingan agama, Joseph Soyebe menawarkan 2 metode. Pertama adalah kajian perbandingan agama mengikuti urutan satu persatu permasalahan yang paling pokok dengan langsung mengungkapkan perbandingan-perbandingan pendirian satu persatu agama tentang permasalahan tersebut. Baru kedua adalah harus bersifat penelitian pertumbuhan dan perkembangan satu demi satu agama tersebut sepanjang sejarah, keyakinan, tata cara, kebaktian, dan segala macam permasalahan. Dalam karakter ajaran Islam dalam bidang agama tersebut, di samping mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, juga mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak kepada keselamatan. Inilah yang selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk membangun konsep toleransi dan agama. Pendekatan komparatif dalam studi Islam. Sebuah contoh yang sangat bagus adalah pernyataan Marshall Hudson, meski tidak benar menurut semua orang, tapi bisa dipertanggungjawabkan.
bahwa agama Islam atau Muhammad terpengaruhi oleh agama-agama monoteis besar yang berkembang di kawasan bulan sabit yang subur. Hal ini merupakan kesimpulan kajian setelah membandingkan antara yang terjadi dengan Muhammad ketika beliau menetapkan dasar yang 5, istilah ra'yu, dan kecenderungan beliau untuk memurnikan kehidupan beragama dari penutupan diri dari masyarakat sosial. Kajian ini menggunakan pendekatan sejarah sosiologis dengan komparatif yang membandingkan antara karakteristik dan kecenderungan umum yang terjadi pada agama monoteistik dasar dengan karakteristik dan kecenderungan yang terjadi dalam Islam. Kombinasi pendekatan komparatif untuk berbagai objek studi Islam. Pendekatan komparatif ini bisa digunakan dengan bantuan pendekatan sejarah, seperti dalam menguraikan perbandingan antara mazhab-mazhab hukum, politik, dan teologi. Pendekatan komparatif dengan menggunakan bantuan atau dengan kombinasi pendekatan sejarah adalah corak yang sering muncul dalam mengkaji perbandingan objek-objek yang berbau klasik. Untuk kajian perbandingan yang berbau sosial atau untuk mendapatkan fakta perbandingan sosial, maka tentu saja pendekatan komparatif ini harus dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis. Kajian yang menggunakan pendekatan komparatif dengan sosiologis akan menghasilkan sebuah kajian perbandingan universal yang berobjek pada masyarakat atau berbau sosial bukan individual. Signifikansi dan kontribusi pendekatan komparatif dalam studi Islam. Secara teoritis, munculnya pendekatan komparatif dalam studi Islam berarti penambahan variasi pendekatan kajian dalam studi Islam. Sedangkan secara aktual, pendekatan ini akan memberikan jalan bagi para pengkaji-pengkaji keislaman, sebuah jalan baru yang relatif lebih segar meskipun sudah mengakar dalam studi Islam. Keragaman kajian akan didapatkan dengan memasukkan unsur pendekatan komparatif dalam studi Islam. Pendekatan komparatif bisa dipakai bersama dengan pendekatan sejarah, seperti membandingkan sistem pendidikan Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Bisa juga dikombinasikan dengan pendekatan sosiologi sejarah komparatif, seperti kajian perbandingan faktor-faktor sosial yang mendorong munculnya karya sahih pada masa Bukhari dan Muslim dengan faktor-faktor sosial yang mendorong munculnya karya Sunan pada masa selanjutnya. Kesimpulan, pendekatan komparatif juga bisa dikombinasikan dengan beberapa pendekatan lain, seperti kombinasi pendekatan komparatif sosiologis, komparatif sejarah, atau komparatif sosiologi sejarah. Pendekatan ini juga bisa dipakai untuk semua objek kajian keislaman pada umumnya. Bisa dipakai dalam mendekati hukum Islam, politik Islam, ekonomi Islam, sastra Islam, sains Islam, pendidikan Islam, dan objek lainnya. Pendekatan komparatif telah memberikan kajian dan kesimpulan baru dalam studi Islam, karena perbedaan pendekatan dalam kajian akan menghasilkan nuansa dan kesimpulan yang berbeda meskipun pada objek yang sama. Too scared now, thinking I should call up.